Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Her Subnarif dari Forum News Network. Sebelum saya menyampaikan informasi ini, saya ingin membuat sebuah disclaimer ya. Kalau Anda merasa bahwa IQ Anda di atas 78, saran saya Anda tidak usah menonton konten ini ya. Kenapa? Karena informasi yang akan saya sampaikan ini kalau kata anak-anak sekarang itu benar-benar membagongkan. Dan ini saya jamin nanti kalau Anda menyimak konten ini Anda akan uring-uringan, marah, daripada malam ini nggak bisa tidur dan saya yang disalahkan, sebaiknya jangan Anda menonton konten ini. Kalau Anda merasa bahwa IQ Anda di atas 78, tapi kalau Anda IQ-nya di bawah 78, saya yakin Anda akan percaya sekali dengan informasi yang saya sampaikan ini dan Anda akan membenarkan. Anda pasti bahwa itu semua berita yang semua ucapan-ucapan dari tokoh yang akan saya sampaikan ini menurut Anda betul semua. Ini berkaitan dengan kedatangan dari putra bontot dari Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang hari ini dia menyatakan secara sukarela datang ke KPK, ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengklarifikasi perjalanan dia dengan istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat dengan menggunakan private jet. Ya, ini pada tanggal 18 Agustus lalu. Informasinya Anda semua sudah tahu, ribut-ributnya juga Anda sudah tahu, dan bagaimana juga perdebatan di KPK antara satu pimpinan dan pimpinan yang lain yang tidak ada yang sepakat atau dan mendorong agar KPK memeriksa kasus ini dan merasa berhak walaupun Kaisang itu bukan penyelenggara negara tapi tendensi untuk gratifikasi itu sangat besar, makanya Kaisang harus diperiksa. Tapi ada juga pimpinan lain, Nurul Gufron menyatakan bahwa tidak ada hak atau kewajiban dari KPK untuk mengklarifikasi soal ini karena ya tadi itu Kaisang Pangarep itu kan bukan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Tessa Mardika juga sikapnya sama bahwa ya tidak perlu Kaisang itu datang ke KPK karena dia bukan penyelenggara negara. Jadi makanya di tengah ribut-ribut itu sekarang Kaisang datang dan itu katanya atas kemauan dia pribadi. Keren kan anaknya Pak Jokowi, luar biasa ini dia. Walaupun dia bukan penyelenggara negara, tapi dia tetap datang ke KPK dan menjelaskan perjalanan dia ke Amerika itu. Nah, ini yang saya kira nanti yang membuat Anda itu, menurut saya bisa uring-uringan kalau IQ Anda di atas 78. Karena menurut Kaisang, dan itu sebelumnya disampaikan oleh PSI, juru bicara PSI melalui keterangan tertulis, juga pendampingnya juru bicara dari Kaisang menyatakan bahwa Kaisang itu pergi ke Amerika nebeng pesawat seorang teman gitu karena kebetulan teman ini mau pergi ke Amerika dan tempatnya masih kosong, jadi ya Kaisang dan istrinya bisa numpang pesawat itu. Sebelumnya juga kita menyimak pernyataan dari Menteri Menkominfo yakni Budi Aristiadi yang menyatakan bahwa ini kenapa dia naik pesawat pribadi itu kan karena istrinya sudah hamil tua, jadi nggak boleh kalau naik kendaraan umum gitu. Dia menjawabnya kendaraan umum. Oke lah, kita terimalah semua penjelasan itu. Tetapi kemudian yang mengejutkan itu adalah pernyataan dari KPK yang menyatakan bahwa pesawat itu tidak ada temannya Kaisang. Jadi di dalam pesawat itu hanya ada 4 orang, yakni Kaisang bersama istrinya Erina Gudono, kemudian kakak dari Erina Gudono, dan 1 orang staf. Di situ katanya tidak ada pasukan pengamanan presiden. Ini agak aneh juga ini ya. Biasanya kan bagaimanapun juga sebagai anak dan menantu dari presiden, mereka ini berhak untuk mendapatkan pengawalan yang melekat dari pasukan pengamanan presiden. Tapi kalau menurut KPK ini mereka hanya berempat ya perginya. Saya akan bacakan saja informasinya supaya lebih akurat dan Anda kemudian bisa menyimak dan menilai dan sekaligus ini sebagai tes IQ gitu ya. Apakah tes IQ Anda itu di atas 78 atau di bawah 78? Gampang cara ngetesnya. Kalau Anda percaya dengan informasi yang disampaikan terutama dari Kaisang Pangarep dan para juru bicaranya itu Anda percaya berarti IQ Anda di bawah 78. Tapi kalau Anda tidak percaya dan kemudian uring-uringan berarti IQ Anda di atas 78. Jadi lebih baik Anda teruskan aja nonton ini ya supaya Anda tahu sebenarnya IQ Anda berapa. Jadi ini tadinya ketika Kaisang ke KPK itu ada penjelasan dari penjelasan tertulis ya, keterangan tertulis itu yang disampaikan oleh juru bicara PSI Sigit Widodo.
saya menyampaikan informasi mengenai perjalanan, saya ke Amerika Serikat menumpang atau nebeng teman. Itu kata 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 Kaisang yang dibagikan oleh jubir tadi ya, oleh Sigit Widodo. Kaisang mengaku mendatangi gedung KPK itu atas inisiatif pribadi meski tidak diundang, dan Kaisang menyebut dirinya itu bukan pejabat penyelenggara negara. Kedatangan saya hari ini ke KPK adalah karena inisiatif pribadi sebagai warga negara yang baik, bukan karena panggilan atau garis miring undangan tertulis dari KPK, walaupun saya bukan pejabat garis miring penyelenggara negara. Itu kata Kaisang dalam penjelasan tertulisnya. Nah, ini ada tambahan lagi dari juru bicaranya juga Kaisang, yakni Francine Wijoyo, yang ini yang mendampingi tadi ya. Ya, katanya Kaisang itu mulanya berniat untuk menaiki pesawat komersial. Ini naik komersial saat akan ke Amerika Serikat. Namun Francine mengatakan saat itu teman Kaisang juga akan pergi ke Amerika. Ini perhatikan katanya kalimatnya ya, bahwa teman Kaisang juga akan pergi ke Amerika sehingga Kaisang ikut bersama temannya menggunakan jet pribadi. Kalau terkait dengan kejadiannya, sebenarnya waktu itu Mas Kaisang itu sudah rencana ke Amerika Serikat sekitar tanggal 20 Agustus. Rencananya pakai pesawat komersial, kebetulan ada temannya yang juga berangkat searah di tanggal 18 Agustus. Maka barenglah nebeng, kata Francine di gedung lama KPK Jakarta Selatan hari ini ya, tanggal 17 September 2024. Ini nggak usah Anda perdebatkan dulu ya. Ini ada ya orang nebeng pesawat ke Amerika gitu. Biasanya kalau nebeng kan itu ya nebeng naik mobil atau nebeng sepeda motor apapun gitu. Itu nggak usah Anda perdebatkan, kan ini anaknya presiden ya. Kita ikuti terus saja ya apa penjelasan mereka ya. Nah, Francine mengatakan jika jet pribadi teman Kaisang itu masih cukup untuk dinaiki oleh Kaisang dan istrinya, Erina Gudono. Menurutnya, situasi Kaisang yang ikut bersama temannya merupakan diskusi antar teman. Pas masih muat, kebetulan masih muat, makanya bisa bareng lah. Itu katanya begitu ya. Ini penjelasannya. Nah, bagaimana dengan penjelasan dari KPK ya? Ini yang menyampaikan keterangannya adalah Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Dia menyatakan, Nainggolan ini menyatakan bahwa tidak ada teman Kaisang dalam private jet tersebut. Menurut Nainggolan, di dalam private jet itu hanya ada 4 penumpang, ya, itu Kaisang, istrinya yakni Erina Gudono, kakak istrinya serta seorang staf. Katanya itu tidak ada pasukan pengawal presiden. Nah, soal kenapa kemudian kok katanya nurut tapi temannya tidak ada, itu kata Pahala nanti kita tanya sama temannya. Itu artinya ini KPK akan memanggil temannya tadi itu. Tapi kan ini warga negara Singapura, apakah KPK punya yurisdiksi untuk memanggilnya gitu ya. Dan ini kan ketika ditanya lagi oleh wartawan, dia menyatakan bahwa enggak, kan dibilang yang bersangkutan istri, kakak istri, dan staf. Jadi enggak ada pas pampres itu ketika ditanya apakah ada pengawalan dari pasukan pengawal presiden. Saya kira pertanyaan yang wajar, ya karena bagaimanapun sebagai putra dan menantu presiden, mereka berhak untuk mendapat pengawalan. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Sampai di sini pasti Anda mulai uring-uringan. Kalau yang IQ-nya tinggi pasti langsung uring-uringan. Ini penjelasannya nggak masuk akal. Bagaimana mungkin ada orang nunut, nebeng, begitu, tapi orangnya nggak ada di dalam situ. Padahal tadi penjelasannya bahwa kebetulan penerbangannya searah. Ya. Kebetulan gua mau lewat situ loh, ya gitu ya. Jadi dia ikut, ya udah. Karena ada yang berangkat tanggal 18, gua mau berangkat tanggal 20, kira-kira gitu ya bahasanya. Gue ikut ya, gitu. Itu penjelasan Francine Wijoyo tadi ya. Dari situ saja Anda nggak usah dijelasin, kalau IQ Anda lagi tinggi, Anda pasti langsung uring-uringan, langsung marah-marah, terus pasti mereka ngomong, emang gua goblok, bisa percaya pernyataan semacam itu. Maafkan ya kalimatnya kasar banget ini ya. Nah, ini supaya Anda menambah lebih jelas lagi apa yang sungguh yang terjadi dan masuk akal enggak itu kalimat nebeng dan tidak ada orangnya di dalam itu. Soal ini ya sebenarnya soal bahwa nanti skenarionya akan dibuat nebeng seperti itu sebenarnya sudah dikemukakan oleh relawan dari Prabowo Gibran, yakni Emmanuel Ebenezer atau Noel gitu ya. Noel itu menyatakan beberapa waktu yang lalu itu katanya itu pesawat milik orang tua temannya. Kebetulan pengusaha itu punya anak dan anaknya itu berteman dengan Kaisang. Jadi dia nebeng. Ini kan yang disebut adalah ini adalah pemilik Shopee ya. Ini sejak awal disebutkan begitu, dia warga negara Singapura yang dia juga punya buka usahanya itu di Indonesia, itu kantornya ada di Solo gitu. Dan
pesawat ini katanya ini bukan yang pertama kali dikabarkan bahwa Kaisang dan Erina itu menggunakan pesawat ini. Sebelumnya sempat rame ya pada waktu itu yang dia dihebohkan bahwa dia masuk di bandara itu tidak lewat pabean gitu dan langsung membawa barang-barangnya dimasukin ke dalam mobil. Anda masih ingat ya waktu itu ada video-videonya yang itu juga menggunakan pesawat yang sama. Nah, ini menarik. Ini saya membacanya di IDN News itu ya. Dia melakukan penelusuran lewat teknik open source intelligence OSIN ini tentang jejak pesawat yang dinaiki oleh Kak Erina dan Kaisang. Karena pada waktu itu kan ketika ribut-ribut muncul ini kan Anda ingat ya, jejak pesawat jalur penerbangannya itu jejak pesawat itu dihapus gitu. Orang tidak bisa mengikuti lagi. Tapi ternyata dengan menggunakan teknik open source intelligence itu bisa digunakan ini ya. Alatnya digunakan ada ADS B Exchange gitu ya. Dan pesawat yang digunakan jet yang digunakan adalah jenis Gulfstream G650 buatan tahun 2021 dengan tail number nomor ekornya N588SE. Nah, itu ditumpangi oleh Kaisang dan Erina itu berangkat dari Jakarta ke Amerika Serikat pada tanggal 18 Agustus sekitar pukul 9.38 waktu Indonesia Barat. Kemudian jet terbang dan sempat mampir di Chubu Centrair International Airport Tokoname, Jepang. Ini pada pukul 16.25 waktu Indonesia bagian Barat. Ini bandara ini memang biasa disambangi oleh jet pribadi kalau di negeri Sakura itu. Hanya sekitar 1 jam jet transit di Tokoname dan perjalanan dimulai kembali pada pukul 17.34 waktu Indonesia bagian Barat. Terbang ini melintas Samudra Pasifik ya, sekitar 10 jam berada di udara. Tapi jet tidak mendarat di Philadelphia. Ini kota terdekat dari University of Pennsylvania. Ini tempat tujuan Erina yang mau melanjutkan S2-nya di sana gitu. Pesawat jet justru mampir ke Los Angeles. Ini kan kalau di Amerika itu tuh berarti kan kalau Pennsylvania itu kan ada di bawah New York, jadi dia di East Coast gitu ya. Sementara kalau Los Angeles itu kan di West Coast gitu, jadi lebih dekat ya. Dia terbang ke situ dan kemudian mendarat di Los Angeles International Airport pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 03.19 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, diduga foto yang diambil Erina dan diunggah ke Instastory-nya merupakan perjalanannya ke Los Angeles. Nah, selama sekitar 2 hari, jet sempat berada di Los Angeles. Tidak ada pergerakan pesawat sepanjang tanggal 19 hingga 20 September 2024. Disinilah Kaisang dan Erina memanfaatkan waktu untuk berlibur. Bahkan Erina sempat mengunggah foto sedang makan lobster di roll di Grand Central Market Los Angeles yang harganya mencapai 400. Kemudian baru pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat pesawat bergerak. Ini menggunakan waktu Indonesia bagian Barat ya, tapi kalau untuk wilayah utara seperti New York dan sebagainya itu selisihnya sebenarnya sampai 11 sampai 12 jam gitu dengan Indonesia. Jadi kalau di sana pagi berarti di sini sore. Tapi kalau di Los Angeles ini memang lebih awal ya waktunya gitu ya. Jadi lebih dekat dengan Indonesia jarak waktunya. Saya tidak lupa persisnya berapa kalau dengan Los Angeles ini. Tapi selisihnya cukup lumayan itu antara kawasan utara termasuk New York, Philadelphia dan Pennsylvania dan dengan Los Angeles itu. Lagi-lagi pesawat tersebut tidak langsung ke Philadelphia maksudnya ini, melainkan menyambangi Las Vegas terlebih dahulu di Nevada pada pukul 7.56 waktu Indonesia bagian Barat. Cukup lama keduanya di Las Vegas dan pada tanggal 22 Agustus 2024 pukul 4.08 waktu Indonesia bagian Barat, itu Kaisang dan Erina terbang ke Philadelphia dari Las Vegas dan tepat 5 jam setelahnya mereka tiba di Philadelphia International Airport dan selanjutnya Kaisang dan Erina diduga menggunakan kendaraan pribadi ke Pennsylvania. Ini kota tujuan akhirnya ya, karena pergerakan pesawat terhenti selama seharian. Ini jarak antara Philadelphia dengan Pennsylvania ini nggak terlalu jauh dan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi bisa ditempuh selama sekitar 3 jam. Pada 23 Agustus 2024 pukul 18.01 waktu Indonesia bagian Barat, pesawat kembali bergerak dari Philadelphia International Airport menuju bandara private di Bedford, Massachusetts dan Lawrence G. Hens Cornfield. Kemudian pesawat mendarat pada pukul 20.16 waktu Indonesia bagian Barat dan dari bandara ini pesawat melanjutkan perjalanan ke Tweed New Haven Airport, Connecticut. Diduga jet pribadi hanya mengisi bahan bakar beristirahat di 2 bandara kecil ini. Kemudian pada 28 Agustus
pada pukul 22.49 pesawat berangkat kembali dari Philadelphia International menuju San Jose Mineta International Airport, California. Dan kemudian pesawat juga cukup lama berada di sini. Diduga Kaisang sempat plesir di California karena pesawat baru berangkat lagi pada 30 Agustus 01.55 menuju Taiwan. Lalu sekitar 1 September 2024 pukul 09 pesawat dari Taiwan take off menuju Singapura, mengakhiri perjalanan sekitar pukul 12.42 waktu Indonesia bagian Barat di Selatar Airport. Setelahnya jejak pesawat tidak terdeteksi. Nah, ini yang menarik ya pada momen-momen ini, karena pada waktu itu kan seperti dikatakan oleh Raja Juli Antoni itu bahwa tanggal 28 Kaisang itu sudah akan tiba di Jakarta untuk mengantarkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono mendaftarkan ke KPU sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Tapi pada waktu itu Kaisang tidak kelihatan batang hidungnya, begitu ya. Tapi ke belakang seperti waktu itu disebutnya menghilang kemana ini Kaisang, karena dia cukup lama tidak muncul di publik. Tetapi Raja Juli Antoni, Sekretaris Jenderal PSI, menyatakan bahwa Kaisang itu sudah ada di Jakarta sejak tanggal 28 pagi. Artinya kalau dia tanggal 28 pagi, kalau benar ya pernyataan dari atau penjelasan dari Raja Juli, ya itu dia tidak kembali menggunakan pesawat itu, karena pesawat itu kan tibanya di Singapura saja pada tanggal 1 September gitu. Tetapi waktu itu Raja Juli menyatakan bahwa Kaisang itu sejak tanggal 28 sudah datang ke kantor PSI dan sudah menandatangani rekomendasi kepala-kepala daerah yang akan maju berlaga pada pilkada serentak dan diusung oleh PSI. Dan Kaisang itu akhirnya baru bisa bertemu dengan wartawan itu pada tanggal 4 September gitu. Jadi mana yang benar ini? Apakah betul tanggal 28? Berarti kalau tanggal 28 dia tidak menggunakan pesawat itu pulang. Tetapi kalau dia baru muncul tanggal 4 September, ya kemungkinan dia masih menggunakan pesawat itu ya, karena sampai di Singapura tanggal 1 September gitu. Ini di sini jejaknya sudah tidak terdeteksi lagi. Karena kalau Kaisang kembali berarti ya Kaisang itu sendirian menggunakan pesawat itu, atau dia bersama dengan kakaknya Erina dan staf. Nah, ini tidak jelas gitu ya. Jadi dari sini saja itu kita bisa tahu banyak sekali bolong-bolongnya ya dari penjelasan Kaisang maupun dari juru bicaranya tadi ketika di KPK. Dan kemudian kan Anda pasti juga bertanya-tanya, apa yang terjadi setelah tarik-menarik semacam itu, kok akhirnya kemudian Kaisang datang dan dia menyatakan dia datang dengan sukarela. Dan tadi ini yang cukup menarik karena KPK ternyata tidak penjelasannya tidak senada dengan penjelasan Kaisang soal nebeng tadi itu ya. Kita tunggu apakah betul KPK itu serius mengungkap kasus ini dengan memanggil si anak pengusaha pemilik Shopee itu yang inisialnya disebut Y gitu, atau ya sudahlah, yang penting ini memuaskan publik karena toh ternyata Kaisang sudah dipanggil, sudah datang, walaupun Kaisang sendiri menyatakan bahwa itu dia datang bukan atas panggilan dari KPK tapi atas datang kemauan dia sendiri sebagai warga negara yang taat hukum dan selalu seperti itu ya. Jadi gimana menurut Anda ya? Anda lebih percaya siapa? Saya tidak akan memberikan komentar apapun. Itu saya hanya menyampaikan pada fakta-fakta Anda. Tapi kalau Anda tanya saya misalnya gitu, Anda percaya mana? Percaya penjelasan KPK atau penjelasan dari Kaisang dan juru bicaranya? Kalau secara logika ya akal sehat ya kita mau nggak mau kali ini harus lebih percaya kepada KPK, karena rasanya agak aneh kalau kemudian nebeng gitu, tapi kemudian kok tidak ada orangnya di dalam. Namanya nebeng itu biasanya kan ada orang yang berangkat menuju tujuan yang sama, kemudian masih ada tempat duduk di dalamnya dan kita bisa nebeng. Dan itu seperti dikatakan oleh juru bicara Kaisang tadi, ya Fransins Wijoyo tadi ya. Tapi kalau ternyata di situ tidak ada orang yang memiliki pesawat itu namanya sih bukan nebeng ya. Itu dia mendapat fasilitas, diberi fasilitas, dan atas dasar apa dia diberi fasilitas sekedar pertemanan atau fasilitas itu diberikan dia sebagai anak Presiden Joko Widodo. Kalau atas nama anak Presiden, bagaimanapun itu juga itu jelas merupakan gratifikasi. Jangan ngomong bahwa Kaisang dan Erina ini bukan pejabat publik, bukan penyelenggara negara. Tapi orang memberikan pinjaman pesawat itu kan pasti karena dia anaknya Presiden Jokowi.
Kalau anak Anda, anak saya, ya nggak mungkin ada yang minjemin pesawat terbang sampai ke Amerika, nebeng aja susah, apalagi kemudian diberi fasilitas semacam itu. Salam akal sehat ya. Ya. Jangan uring-uringan, ya kalau ada yang begini disenyumin aja, gitu ya. Saya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.